cewek dan dalamannya dalam banget. Yes. Dalam seperti pembahasan kita yang sekarang sudah dan sebelum-sebelumnya. dan yang nanti-nanti juga Dan yang pastinya. nanti. Jadi Pasti. harus tetap stay tune. Betul, jangan lupa juga teman-teman nonton video-video kita sebelumnya karena pasti seru-seru banget. Betul. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya semuanya. Dan bahagia. Pasti. Dan selalu terberkati. Amin. Jadi hari ini pembahasan kita seru banget ya pastinya ini antara Kita satu generasi. Oh sih. Yang beda kan gue kan. Hah? Gimana? Karena Lu baby gue- boomer soalnya. Oke guys, jadi kita hari ini mau bahas masalah generasi-generasi yang ada sekarang karena Ya. banyak banget istilah-istilahnya. Ada apa aja? generasi Y, ada generasi Z, ada baby boomers, ada generasi Alpha. Itu yang baru. Nah, itu banyak banget kalau kita mau bahas si generasi itu. Ya kan? Tapi si generasi-generasi itu tuh dari mana sih sebenarnya? Coba ya kita baca ya. Sambil kita cari-cari, ya kan? Kalau kita Generasi. mau ngomongin generasi itu sebenarnya generasi itu siapa sih yang menciptakan? Siapa Ya tuh? nggak sih? Coba kita baca Galileo? dulu. Galileo. Enggak, kita tanya Galileo. Kita tanya Ini Galileo. adalah generasi Baby boomers. Millennials. Segala Oh. sesuatu dicari lewat internet gitu. Kalau baby boomers nyarinya bukan dari internet, Dari buku. dari buku Atau dari koran kali ya? atau dari koran atau mereka punya artikel. Iya, mereka punya catatan sendiri Iya, sih. Clipping. Nah, zaman-zaman dulu suka bikin clipping kan. betul. Iya, benar. Gitu. Buruk, Jadi boleh? gimana? Boleh Sebentar dong. Durasi. Tadi saya udah ada Durasi. kebuka, tapi kok ini jadi hilang. Tapi kalau misalnya kalau ngomongin generasi nih kan, anak lu tuh udah generasi Z. Z Anak gua ya, generasi Z. generasi Iya. Z. Kalau kita kan Oh. masih masuk millennials ya. Millennials Ya. Gen Y. Lu, oh iya, tipis ya. Millennials. Kak Dedi umurnya tipis deh Tipis, antara millennial sama baby boomers. Enak aja loh, sembiringin kalau ngomong ya teman-teman nih, dia bilang nih. Jadi gue udah nemuin dalam Gimana? teori generation theory yang dikemukakan oleh Graham Codrington. Susah ya namanya. Coba Nov, bener kata Nov? Coba bener kata Nov? Susah Siapa namanya. nih dia nih? Graham Congrinton. Iya, dan Sue Sue. Grant Marshall. Iya, jadi ada lima Penguin generasi. juga. Oh, tahun 2004. Wah, mereka baru menciptakan ini dulu. Oke. Jadi nanti artikelnya juga akan ada ditampilin di sini ya. Ya, jadi itu sebenarnya kenapa generasi-generasi itu muncul dari beberapa riset di Amerika kayak gitu. betul Jadi banget. mereka tuh kayak membuat di 46 negara itu suatu riset yang akhirnya membeda-bedakan dari setiap generasinya. Ternyata Ya. setiap generasi itu mempunyai karakter, cara pemikiran yang berbeda-beda. Iya, gitu. betul. Semakin berkembang ya kan? Iya, Pastinya ya, semakin berkembang. Kita nggak tahu nih nanti generasi yang lagi-lagi nanti nih, lagi-lagi nanti. lagi dasar. Nanti ini apa namanya setelah alpha? Ya. Gitu. Boleh nggak sih gue menciptakan sendiri generasi? Lo siapa? Anda Penguin? siapa? Anda siapa? Iya, siapa tahu nama gue keluar di Wikipedia. Iya. Cynthia Debbie. Boleh. Membuat terobosan Boleh, sebuah boleh. generasi. Boleh. Kita nggak boleh membatasi mimpi dari seseorang ya kan? Betul. Gitu. Tapi gue mau nanya kalau generasi Z tuh mereka termasuk generasi instan nggak sih kalau kayak gitu? Iya sih, Iya. harusnya ya. Karena mereka lahir udah dalam melek teknologi. Ya. Iya, udah mulai begitu lahir ya kan langsung dia tahu tuh gimana caranya googling gitu kan. ya. Belajar jalan aja googling dulu lagi. Iya. Iya sih, ada tugas langsung googling. Wah, itu Laptop. sih. Ah, Kalau dasar dulu harus kita banget ya. boro-boro ya sih? Benar banget. Itu benar. Generasi Z itu sangat ketergantungan sama teknologi. Anak gue belajar, kalau zaman dulu kita ya, millennials kan, kalau misalnya kita ujian atau apapun tuh kita baca buku ya Mas. Iya. Iya. Anak gue tuh enggak, googling. Iya sih. The Jadi power of jawabannya juga Google. semua dapat dari situ. Kita Iya. jawabannya juga kita harus ngerangkum dulu. Iya, Terus sama kita harus tuh. baca dari awal sampai akhir. Betul banget sih. Nah, emang sebenarnya memang ada beberapa perbedaan sih antara milenial yang kayak tadi udah kita sebutin, milenial, Gen Z, Alpha gitu ya. Jadi memang kalau milenial itu mereka tuh kalau nggak salah dari tahun 80 sampai 94-95-an lah. Iya. Jadi kita masih milenial Masih nih millennials, masuknya. kita millennials. Ya memang Gen Y ya? ya Gen Y yang memang Gen Y ini generasi yang agak di tengah-tengah antara terobosan-terobosan Baru, digital, internet semua kita juga dapetin. Tapi sebelumnya zaman-zaman kita main engklek tau gak sih lo? Iya, Atau bener. main karet itu kita juga ngerasain tuh
generasi milenial. Gen Z belum tentu. Belum Kalau gue tentu. tanya, lu bisa main engklek nggak? Mereka juga bingung apa itu engklek. Iya. Aku taunya Roblox. Aku taunya ini ya gitu-gitu ya. Roblox, Mencoba taunya ngajak main PUBG. dia saja, kayak gue beli apa sih? Congklak. Congklak gitu kan. Dia cepat banget bosannya. Iya. Iya. Kalau dulu kan itu mainan kita setiap sore kan. iya, Gitu. Jadi benar, memang benar. beruntungnya milenial ini adalah melewati dua masa yang masa. memang masa-masa yang tidak menggunakan digital atau internet. Dan kita juga merasakan masa-masa internet gitu. Iya. Terus selanjutnya juga ada yang namanya Gen Z yang memang dari tahun-tahunnya 95 lah sampai Iya, 95 sampai 2000-an. ya, 95 sampai 2000-an gitu. Jadi mereka hadir di dunia atau di bumi ini sudah dengan teknologi yang canggih gitu. Jadi mereka nggak ngerasain tuh yang namanya harus ngerjain PR paper Bener. gitu atau kayak gimana gitu. Mereka mungkin jarang ngerasainnya karena Nah, mereka itu bener. sudah disuguhi dengan teknologi yang ada. Betul. Gitu. Selanjutnya juga ada yang namanya Gen Alpha sekarang. Nah, ini Iya. kayak anak-anak umurnya 2000-an ke atas, 2010 Yang baru-baru ke atas ya, lahir baru-baru gitu lahir. ya. Gitu. Jadi memang perbedaan-perbedaan generasi ini sebenarnya yang memicu orang-orang untuk lebih pandai berkomunikasi. Iya. Iya. Karena antara kayak kalau kita kan kebetulan memang satu generasi, jadi mungkin komunikasinya masih nyambung. Kalau gue ngobrolin sama lo ingat gak sih 90-an banget ya? Kita semua nyambung. Iya. Tiba-tiba kita ada di suatu tempat yang memang berkomunikasi sama Gen Z. Nah, iya benar kata lo Nov, nggak cuma dari komunikasi doang ternyata, ya kan. Jadi membedakan generasi Z dan generasi Y itu kita bisa ngeliat dari karakteristiknya, Oke, gitu. Nah ini benar-benar. gue mengambil dari pengalaman gue. Jadi itu ada sangat lumayan signifikan sebenarnya generasi Y dan Z. Kalau gue interview yang dimana tuh generasi Z dan Y, gitu. Dan cara bekerjanya. Gitu. Jadi kalau misalkan generasi Y itu biasanya kalau gue interview yang milenial segala macam tuh mereka sangat kritis. Jadi mereka tuh sangat ingin tahu sebenarnya part pekerjaannya mereka tuh apa. Pokoknya detail deh. Gitu loh. Jadi kalau kita bahas generasi Y dulu ya. Jadi kalau generasi Y itu lebih bekerjanya tuh mereka tuh kayak suka dengan sesuatu yang challenge, dengan tantangan. Dan tanggung jawabnya juga lebih gitu kalau Lebih generasi lebih besar. Jadi kayak dia tuh kalau dikasih target tuh pasti kayak push your limit gitu. Jadi dia kayak maksimumnya ya. Iya, dia memaksimalkan dengan pekerjaannya dia yang dia kasih sama si kantornya ini gitu. Nah, kalau generasi Lebih Y loyal ya? Lebih loyal. Nah, tapi memang generasi Y itu tuh orang-orang yang sangat tidak suka dengan peraturan-peraturan yang berbelit-belit. Oh, oke. Gitu. Maunya yang simple. Maunya yang simple. Dan orang-orang generasi Y itu tuh sangat suka transparasi. Jadi mereka tuh lebih speak up. Oke, idealis ya. Idealis gitu. Iya, iya. Nah, kalau generasi Z gitu ya, karakteristiknya tuh biasanya mereka tuh suka dengan kegiatan-kegiatan sosial. Gitu generasi Z. Oh, Gitu. oke. Jadi gue kalau ada kerjaan gitu ya, bisa ngeliat nih perbedaannya. Generasi Y itu mau tuh disuruh buat proposal atau apa, tapi generasi Z tuh lebih ke turun langsung Activity-nya. Oh, mereka lebih ke praktikalnya ya, praktikalnya praktek segala macem. bener. Dan Oke. mereka kan orang-orang yang lahir di teknologi ini udah ada, jadi tuh Iya. mereka sangat melek teknologi banget generasi Z itu, dan mereka tuh mengeksplor. Oke, setelah mereka sudah mendapatkan informasi dari digital itu, mereka Iya, mereka tuh apa yang mengeksplor sudah mereka semua dapat. apa yang mereka dapat. Oh, Jadi oke. generasi Z tuh kayak gitu. Tapi memang generasi Z itu banyaknya adalah generasi-generasi yang pemalu. Kalau yang gue lihat ya, Bukannya mereka orang-orang yang kritis ya? Iya, enggak, tapi mereka tuh pemalu. Mereka Lebih tuh introvert berarti. kayak gitu. Karena mereka mungkin lahir di dalam dunia teknologi yang segala macam sesuatu mereka nggak perlu tanyain yang Iya. contoh gini. Kayak misalkan generasi Y nih, even pun lo bisa cari googling, tapi dia akan bertanya gitu. Mbak ini tuh gimana Iya. sih gini-gini. Kalau generasi Z tuh lebih kayak Udah semua pasti, dicari gitu, iya. udah pasti ini Cari apa sendiri yang cari gitu ya. sendiri dari digital segala macam. Dan dia akhirnya memang dia lebih observe sama dirinya observe sendiri sama aja. dirinya sendiri Oh, gitu oke. loh. Dia lebih kreatif, makanya generasi Z itu senangnya bekerja di perusahaan-perusahaan startup. Generasi Z. Generasi Z. Iya. Gitu. Digital sih ya. Digital gitu loh. Karena mereka bisa mengeksplor apa yang mereka cari di digital. Oh, oke. Jadi kalau misalnya generasi Y atau milenial ini lebih kepada kayak teori-teori Teori-teorikalnya ya. gitu kan. menarik Dan sih. suka dengan pekerjaan tantangan, gak Iya, milih-milih gitu kan. Gak apa ya. Dia akan maksimal melakukannya. Iya. Karena ya itu mungkin transisi itu kan. Atau mungkin karena dari kecilnya sudah ditanamkan sama orang tuanya kalau kerja itu harus
serius harus Iya, gitu harus kerja keras, nggak boleh mikirin A I U E O Pokoknya gitu kerjain ya. sebisa mungkin, semaksimal mungkin lah. Kalau misalnya generasi Z ini kan ya mereka bekerja sesuai passionnya mereka. Iya. Mereka nggak mau dipaksa untuk atau diatur. kerjain A B C. Kalau zaman kita kan masih diatur sama Masih orang tua. diatur sama Kamu orang tua. lulus harus jadi ini. Kamu Iya. ini. Kamu sekolah harus dapat sekolah negeri gitu ya. gitu kan. Iya. Tapi itu benar banget loh. Kayak sekarang aja gue ngobrol sama anak gue gitu ya, which is tuh generasi Z. Kayak gue bilang nanti kamu SMA masuknya ke sini ya. Kenapa harus ke situ? Kalau aku nggak suka gimana? Kritis ya. Kritis Oke. gitu. Kalau dulu kita nggak punya pilihan. Coba Iya, kita ngomong iya, gitu sama orang tua kita. Aku nggak mau masuk ke Nggak situ. usah sekolah. Nggak usah sekolah. Siapa yang mau biayain? Maksudnya gitu ya nggak sih? Generasi Z ini Iya. tuh lebih open mind, lebih yang tidak mau dipaksa, biarkan Iya. mereka mengeksplor apa yang Iya, mereka tahu. Mereka merasa gitu, mereka punya pilihannya Ya, sendiri, betul. karena nantinya itu akan untuk mereka, bukan Iya, untuk orang bukan tuanya. untuk orang tuanya. Nah Gitu. makanya komunikasi sebenarnya antar generasi tuh memang harus, nggak usah komunikasi deh, banyak juga kok. Nggak usah orang tua sama anak, ya pacaran yang nikah gimana? Iya. Antara generasi Y dan Z. Itu Iya, kan Iya. Banyak juga ya iya, kejadian yang kayak gitu namanya ya. berumah tangga itu yang paling penting apa? Komunikasi. Tapi kan kalau generasi Y sama Z ya masih nggak terlalu jauh lah. Tapi kan kalau dia Ada generasi baby Y- boomers, Z sama baby boomers Iya, pun ada. Ada. Iya ya. Tapi kalau Oh, yang generasi viral-viral kemarin Iya, itu ya. generasi Y-nya yang awal-awal, ya ke generasi Z kan lumayan juga. Lumayan sih, Itu kan ada di generasi Z. TikTok. Apa lagunya? Yang biasa lo bikin gak? Kan lo juga begitu kan? Ngerasain. Aku jadi gimana gitu ya. Iya, itu dari lagu itu adalah ceritanya Ceritanya antara generasi itu aja udah Baby jauh. boomer dengan Baby boomers dan si Y ataupun Z. Oke. Dan ternyata banyak loh, ya kan? Banyak. Anak-anak generasi Z itu yang lebih suka sama Generasi. yang jauh di atasnya dia. Tapi gitu. pertanyaan gue, pada saat lo menikah sama yang generasinya jauh, lo harus ngikutin generasi yang mana? Kalau gue memperhatikan ya generasi boomers ini jadi ngikutin yang Z, yang dia udah nggak pantas misalkan pakai Iya. baju apa gitu, terus Mau nggak mau ngikutin. Iya karena pasti kayak gitu. akan dituntut seperti itu Iya. gitu. Misalnya gue gitu kan. Misalnya pasangan gue itu jauhnya 10 tahun di atas 20 gue. tahun lah, 10 tahun Itu lu masih. kan? Iya, 20 tahun tuh masih. Karena kan kalau kita ngeliat gini, nggak mungkin ya si generasi mudanya Ngikutin ke atas gitu. Nggak mungkin dong lo pergi pakai baju-baju Iya. tahun baby boomers yang apa? Baju-baju itu Iya, model apa baby sih dulu? Iya, gitu lah ya. Dress Warna-warni ala-ala, lah, warna-warni yang warna-warni bunga yang banget. 80s banget gitu. Tapi kan pasti kan kita bakal nuntut Kenapa sih kan. pegangan tangan mau Gak apa-apa, ganti? gue anaknya Mau emang gerak. intimacy aja Oh, gitu. iya. Enggak maksudnya gue pasti akan menuntut pasangan gue, ih coba dong kamu kalau Kamu keluar lebih sama muda aku dong. lebih pakai bajunya yang fashion dong ya Iya, sekarang yang gitu, sekarang. biar nggak kelihatan tua kan Iya, kayak benar, gitu dong, benar. pasti nuntutnya nggak Iya, sih? menuntutnya lebih Iya. muda. Tapi Iya. jadi beban gak sih itu? Kayak gue mikir Itu pilihan dong, Iya balik sih. lagi. Tapi sebenarnya gini, mungkin juga kita bisa menyesuaikan dengan kita yang masih muda atau kita generasi milenial atau generasi Z mengikuti pakaian generasi baby boomer tapi dengan gaya yang beda. Iya. Mungkin kan bisa juga kayak gitu. Iya, kayak orang tua kita lah, contoh kita nih ya generasi millennials ya, sering banget marahin orang tua kita perkara teknologi. Iya, benar. Gitu, mau video call gitu, gimana nih mama mau angkat video call? Ih mama tuh kudet banget sih. Ya, gimana gitu, mereka nggak ada di zaman itu, jadi kita harus sabar-sabar Yes, ngadepinnya. itu penting banget sih. Penting Jangan banget, sampai asli. jangan sampai nanti orang tua kita jadinya baper, ya nggak sih? Gara-gara dia mau minta tolong Ngerasa kita nggak buat ngajarin, iya. Dulu kamu waktu kecil itu aku yang Aku yang ngajarin, sekarang kamu gantian dong, Oh. ngajarin dong bagaimana main Facebook, gimana main Instagram, gimana main Betul. Twitter, gimana WA gitu. Akhirnya dia lebih update. Ya mau nggak mau Dibandingkan kita generasi milenial sih, iya nggak sih? Benar. Everything yang menjadi kesehariannya itu harus terupdate. Betul, benar. Jadi Jadi mungkin ya itu jadi salah satu kebahagiaan lah buat mereka. betul. ya. Dan itu juga harus kita ingat, itu adalah PR kita buat sabar. Karena kita ada di tengah-tengah nih generasinya kan Iya, ya. Kita ada di iya, tengah-tengah baby boomers dan Gen Z gitu. Iya. Jadi kita juga mesti sabar ngadepin nih orang-orang tua kita yang baby boomers ya kan. Jangan sampai mereka ngerasa nanti kok gitu, kok gue ditinggalin gitu, Iya, kok gue betul. jadi begini Iya betul gitu. betul banget. Dan mungkin kita juga boleh kali ya ngasih pengertian sama orang tua kita atau mungkin baby boomers gitu ya untuk mereka bisa menempatkan diri sama generasi milenial atau generasi Z gitu. Iya. Karena biasanya
kayak misalnya lagi kita ajak nongkrong kemana atau gimana gitu, ya generasi Z being generasi Z aja Iya, yang benar. chill Yang orangnya, chill, yang nggak mau mungkin, diganggu gitu. yang Terus wah generasi iya Z sih iya, luar biasa. ya kalau misalnya mungkin agak rebel, mungkin bukan dibilang rebel, tapi lebih kepada santai kali ya, orangnya Santai. nggak mau repot. Ketemulah sama baby boomers misalnya di satu kafe atau apa, itu kenapa begitu banget sih? Ya nggak boleh Iya, gitu. iya, iya, Itulah iya. masanya mereka yang memang Masanya mereka. mereka jalanin gitu. Jadi memang Benar, itu tugas benar. kita kali ya untuk memberikan pengertian sama orang tua kita Iya gitu. Karena berasa banget ya, mungkin karena anak gue generasi Z ya. Gimana kalau gue lagi ngumpul sama anak gue dan teman-temannya tuh, itu beda banget sih, beda banget gitu. Kalau dulu tuh kita kan kalau nongkrong ya, kita tuh lebih kayak main, ngobrol segala macam. Sekarang tuh mabar. Iya. Terus Sibuk gitu, dengan gadget sibuk dengan masing-masing. gadget Dan Dan masing-masing. menurut mereka itu adalah quality time. Quality time mereka. Apa kadang-kadang gue tuh ngomong, kalian tuh ketemu di dalam satu tempat, kok kalian nggak ngobrol? Ya ini kan lagi main, mabar, main bareng. Tapi Iya. ya game online, ya kan. Again and again digital. Again and again, bener. Terus dia gitu mereka update dengan Instagram ataupun TikTok atau Iya, apapun iya, itu gitu loh. Makanya Betul jadi sih. anak kita tuh tambah dewasa, tapi jangan lupa orang tua kita tuh kan juga bertambah tua, Iya. bertambah tua ya, kayak benar, gitu. benar, benar. Iya. Jadi harus dipikirin jangan juga. sampai orang tua kita tuh kesepian karena Iya. hal-hal itu. Jadi tuh kita harus bisa beradaptasi ataupun karena gini, generasi Z, karena gue satu rumah kita tinggal semua ada generasi, generasi boomers, generasi Y, generasi Z. Yes. Jadi tuh ketahuan banget orang tua itu generasi boomers itu tuh sangat-sangat butuh perhatian. Orangnya tuh bukan gila perhatian ya, apa ya? Ya suka mencari perhatian, Iya, suka mungkin mencari karena perhatian, kesepian, karena terus kesepian. mereka nggak terlalu melek digital, even pun Iya. melek digital adalah hanya hal-hal tertentu, Facebook dan lain-lain. Iya. Kalau anak-anak kayak anaknya Debbie yang Gen Z kan, mereka bisa mengeksplor apapun dengan gadgetnya mereka. Iya, gitu. betul. Jadi mungkin bahasanya gini, mereka main sosial media, tapi mereka tidak selama kita mainnya. Iya. Mereka tuh nggak menikmati itu seperti kita menikmati. Jadi kalau kita lagi ke restoran, kita tuh pasti main handphone, bisa lama, sedang kita pergi ke restorannya sama orang tua kita. Tapi orang tua kita dicuekin gitu. Iya, mereka nggak nyaman sih. Mereka nggak sama nyaman. gitu-gitu. Kadang-kadang kan kita harus beradaptasi dengan itu. Jadi walaupun apapun itu generasinya, perbedaan karakteristik, komunikasi, hargainlah sesama generasi. Dan kita juga kayak harus beradaptasi dengan generasi boomers yang mereka tuh lebih senang ngobrol karena mereka udah mulai kesepian, mereka nggak melek teknologi banget kayak kita. Aturlah waktu quality time nih yang generasi Y ke si boomers ini kayak gitu. Dan begitupun juga dengan generasi Y ke generasi Z, memaklumi bahwa mereka tuh orang-orang yang lahir udah melek teknologi Iya. gitu loh. Jadi mereka tuh pasti wah jajet. Yang generasi Z juga hargain juga generasi sebelumnya, Iya, tata belajar lah krama, ya. iya, cara sopan santun Yes, betul gitu. banget. Berkomunikasi gitu. Betul. Iya, betul-betul. Memang sih sebenarnya ya kita sebagai generasi tengah nih, jadi kita yang harus bisa menerima dan memahami serta menginformasikan sama generasi baby boomer maupun generasi Z gitu. Jadi dua-duanya juga bisa kita kasih edukasi yang memang harusnya seperti apa. Harusnya seperti apa. Gitu. Jadi Kayak memang selain gitu. komunikasi, intinya ya kita harus menempatkan diri kita di mana kita berada, mau di Betul. generasi Beradaptasi. boomer, Z, Z baby atau boomers. apapun itu, Atau nanti kita harus- ketemu alpha ketika mereka sudah Iya, mulai besar, iya, ya gitu. kan? Intinya kita harus menempatkan diri kita di mana kita berada, gitu. Yes, betul teman-teman. Seru banget pembahasan kita. Nah, teman-teman, kita mau tahu nih. Teman-teman boleh dong komen di bawah. Teman-teman yang nonton kita nih ada di generasi mana sih kira-kira? Ya, Gitu. langsung aja. Jangan lupa juga like-nya dan Dan Subscribe.